Baik, Pak Anies. Kemudian juga ini pertanyaan dari netizen kepada kami. Tolong tanyakan kepada Pak Anies. Pak Anies, kemarin waktu di DKI itu heboh itu. Rumah-rumah ibadah dijadikan kampanye. Pandangan Pak Anies ke depan. Di mana ya? Di Jakarta bahwa ada, sampai kita lihat itu ada masjid tidak akan mensolatkan umat yang mendukung kompetitor dan sebagainya. Itu ada seperti itu. Nah, Pandangan Pak Anies bagaimana ke depan? jadi peristiwa yang terjadi, Pak, dan persepsi yang tercipta gapnya jauh sekali, Pak. Gapnya jauh sekali. Jadi dengan kata lain yang mau dikatakan bahwa itu adalah persepsi. Iya, itu hasil kampanye. Waktu itu disebutkan ada peristiwa yang tidak mau disolatkan, saya langsung datang ke situ. Itu salah. Dan tidak boleh. Dan ketika sampai ke sana, Pak, ternyata tidak seperti itu. Bahkan ambulans yang digunakan pada waktu itu adalah ambulans dari salah satu partai yang mendukung, Partai Gerindra, yang untuk jenazah. Hasilnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Lalu saya menulis surat, Pak. Saya menulis surat meminta kepada semua, itu bulan Maret kalau tidak salah 2017, bahwa tidak boleh ada kampanye seperti itu dan tidak boleh, itu kewajiban kita kepada semua yang meninggal. Jadi kami melihat, Pak, ada yang menciptakan persepsi yang cukup efektif pada masa itu. Dan itu menyeramkan sebetulnya. Nah, jadi kan kira-kira mau dilabel ini ke Anies gitu. Kira-kira Anies mainan ayat itu, mayat itu kan, kira-kira mainan begitu. Dan saya tidak menjawab pernyataan-pernyataan itu, Pak. Tapi saya memberikan kenyataan ketika saya memimpin di Jakarta. Faktanya saya tunjukkan tadi. Dengan saya sendiri melakukan, membuat surat, mengkorek, meminta itu tidak boleh dikerjakan pada siapapun. Dan ketika saya bertugas di Jakarta, saya melihat yang namanya penciptaan kampanye negatif terhadap lawan. Itu adalah kenyataan dalam pemilu, Pak. Dalam pemilu itu selalu kalau saya versus Prof. Reynald, maka timnya Prof. Reynald akan menciptakan kampanye tentang saya yang negatif. Sama juga. Framing. Tim saya juga akan begitu. Nah, selesai kampanye, maka kita tunjukkan kenyataan. Dan itu yang sekarang saya gunakan untuk menjawab setiap kali ada pertanyaan. Dengan kata lain sebetulnya ada nggak statement dari Pak Anies tentang Pilpres ke depan? Apa yang diharapkan supaya kita melewati Pilpres ini dengan damai dan saling rukun satu sama lain? Saling hormati, saling hargai, dan jangan di antara calon, Pak. Ya. Dan Prof, ingat nggak ada pemilihan yang sangat mempolarisasi, padahal tidak ada agamanya, Apa itu? tidak ada etnisnya, tidak ada suku, tidak ada urusan itu semua, tapi mempolarisasi. Apa itu? Brexit. Oh, Brexit. Ini contoh. Ya, Sampai Brexit. keluarga. Artinya Pak, yang artinya dalam pemilu itu memang terjadi. Oke. Nah, jadi kalau balon tuh, Pak, ketika masa pemilu itu balon itu menjadi seperti kayak apa namanya? Seperti elips 2 tuh, Pak. Ya. Nah, yang penting masyarakat itu lentur, selesai itu menjadi satu lagi. Tapi dalam kasus Brexit itu yang dirugikan masyarakat Inggris sendiri ya, karena mereka menggunakan tema itu dan akhirnya ekonomi Inggris masuk dalam era menjelang Tapi poin resesi. saya adalah, Pak, jangankan yang ada orangnya. Kalau ada orangnya tuh ada emosinya, apalagi kalau orangnya beda suku, beda agama, oke? Yang Brexit saja, saya beri ilustrasi itu untuk menggambarkan bahwa tema policy saja yang dingin itu bisa saja dimunculkan isu bisa itu. polarizing sekali. Ya, ini saya perlu jelaskan kepada penonton. Jadi Brexit itu adalah upaya Inggris untuk keluar, gitu ya, sekelompok orang untuk keluar dari komunitas Eropa, Uni Eropa. gitu ya, Uni Eropa. Dan kemudian hampir setiap hari kita lihat di bis itu ada tulisan bahwa dengan bergabung pada Uni Eropa, setiap hari masyarakat Inggris harus menyumbang sekian juta pound sterling ya untuk Uni Eropa mendatangkan imigran-imigran dari luar negeri dan sebagainya, sehingga dirugikan. Dan sekarang akhirnya Inggris justru terkucil di benua Eropa. Ya. Nah, masuki masa resesi. dan pada saat itu, Pak, keluarga-keluarga split, ya kan? Ya, terbagi dua ya. Terbagi betul. dua. Terbagi Saya dua. ingin mengatakan bahwa jadi kalau ada perbedaan, apalagi yang ada perbedaan sukunya, perbedaan agamanya, oke?
Nah, yang penting, Mbak, yang penting itu adalah para pemimpinnya itu komunikasi. Ya. Para Jadi Anda pemimpinnya mensyukuri dialog. pertemuan kemarin waktu naik haji ya, ketemu Puan, ketemu Ganjar, begitu ya, ketemu bersama di sana. Dan harus lebih sering. Kemudian yang kedua juga bagi pendukung. Yuk kita sama-sama tahu ada ambang batas bahwa kita ini se-Indonesia loh. Ya. Kita ini sebangsa, setanah Bisa air. nggak ada satu statement dari Pak Anies, jangan menggunakan politik identitas? Dan begini Pak, bisa. Coba, masyarakat ini ingin mendengar Pak Anies. Jadi Pandangan Anda tentang politik identitas. jangan menggunakan politik identitas dengan kebencian. Dengan Tapi sekarang kebencian. Pak, kalau saya mau memilih berdasarkan apa saja, itu haknya Pak. Saya misalnya nih, saya milih karena Anies ada andeng-andengnya, boleh. Boleh. Saya milih karena Anies gundul, boleh. Betul Pak? Saya pilih karena Anies dulu di Jogja, boleh. Itu selera pribadi masing-masing. Iya. Ya, Nah, ya. yang hati-hati di sini Pak, Ya. adalah ketika kita mengatakan bahwa tidak boleh memilih berdasarkan suku, berdasarkan agama. Itu adalah hak masing-masing, Itu haknya. tetapi tidak boleh untuk kebencian. Iya. Gitu ya. Sekarang ini Pak, apa sih artinya mengatakan tidak boleh politik identitas? Lawang, contohnya Pak, mau cari wapres, cari yang dari ormas apa gitu bukan identitas. Itu golongan itu ya. Apa itu bukan identitas? Ya, baik.